Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1569. Chapter 1569, The Mighty Tangulin. Ledakan. Tombak naga emas memblokir tinju ganda. Tubuh Tangulin bergetar. Dia kemudian mundur selangkah. Tombak naga emas bergetar hebat karena benturannya. Tangulin mengulurkan tangan kanannya dan meraih udara sekali lagi. Dia benar-benar mencengkeram udara tetapi tidak menuju Yuan dan Yehui. Sinar 7 warna muncul sekali lagi. Pada saat yang sama, udara tampak melengkung sejenak. Siluet ilusi muncul. Namun, itu tidak ditarik ke depan Tangulin. Pada saat yang sama, serangan balik Tangulin diluncurkan. Ribuan aliran petir biru ungu yang mempesona meledak dari tengah tubuhnya. Itu adalah neraka petir hutan Kaisar Biru. Gemuruh. Suara ledakan itu menggelitik kulit kepala seseorang dan disertai dengan ribuan semburan petir. Pancaran listrik yang tak terhitung jumlahnya membentuk hutan petir yang menutupi seluruh gimnasium. Gunakan kekuatan seseorang untuk menekan lawan, lalu gunakan alam seseorang untuk menyerang. Tangulin sangat menyadari kelebihannya. Berdasarkan kecepatan, dia tidak mampu menyamai kecepatan Xie, tetapi sejauh basis kultivasi berjalan, dia adalah judul Douluo. Selain itu, dia sama sekali bukan judul Douluo biasa. Meskipun Xie mengandalkan ilusi transformasi realitas untuk menghindari sebagian besar petir, dia masih tersengat listrik sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Xie heran bahwa petir Tangulin tidak hanya muncul di dunia nyata, tetapi bahkan ruang ilusi di sekitarnya juga terpengaruh. Pergantian antara ilusi dan kenyataan tidak benar-benar membawanya ke dunia lain karena ada banyak celah spasial di bidang utama. Naga ruang waktunya memungkinkan dia untuk menemukan celah-celah ini dengan mudah, jadi dia bisa bolak-balik melalui celah ini. Namun, petir Tangulin bisa merembes ke celah spasial yang tidak dia duga. Cincin halo emas menyebar dari bawah kaki Tangulin saat ini. Pola pada lingkaran cahaya tampak agak polos yang merupakan bentuk dari rumput blue silver. Pola cahaya menyebar sementara pancaran keemasan berkedip di mata Tangulin sekali. Xie merasakan ruang di depan tubuhnya tiba-tiba kosong, seolah-olah ada sesuatu yang melonjak keluar dan dikeringkan dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, tombak naga emas di tangan Tangulin menunjukkannya sekali lagi. Cincin lingkaran cahaya emas muncul dari udara tipis. Ada cincin di kiri dan satu di kanan. Rasanya seolah-olah setiap arah ditempati oleh lingkaran cahaya. Yuan Yehui yang tersambar petir mengungkapkan avatar jiwa bela diri Titan Giant AP-nya saat ini. Dia mengandalkan ketahanannya untuk menahan serangan petir dengan kemampuan terbaiknya, namun seluruh tubuhnya kejang karena disetrum. Sementara itu, lingkaran cahaya emas itu melayang ke bawah. Lingkaran cahaya yang tampak tipis dan tidak mencolok mendarat di tubuhnya. Yuan Yehui merasa jiwanya membeku. Dia sama sekali tidak bisa bergerak. Sebuah pancaran bersinar sekali. Aliran pancaran listrik ungu tua menghantam dan menghantam udara. Jeritan yang menyakitkan terdengar. Xie tersandung keluar dari udara tipis, tubuhnya berkilauan dalam kilat ungu tua. Pada saat yang sama, siluet itu hancur berkeping-keping dengan ledakan keras. Tangulin meraih udara dengan tangan kanannya. 7 aliran petir berubah menjadi pancaran 7 warna yang menyelimuti dirinya. Sebenarnya, Xie sama sekali tidak mampu melawan Tangulin lagi. Seluruh tubuhnya kejang dan gemetar saat mulutnya berbusa. Itu adalah hasil dari serangan cambuk Dewa Petir, terutama setelah elemen cahaya dari naga ruang waktu Xie dilucuti. Dengan tangan kanannya, Tangulin menarik Yuan Yehui keluar dari lingkaran cahaya emas di sekitarnya. Tombak naga emas telah berubah menjadi cahaya keemasan sebelum ditarik kembali ke area di antara alisnya. Pertarungan telah berakhir. Sekelompok orang yang berdiri di samping untuk menyaksikan pertempuran memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka. Namun, setidaknya semua orang tercengang. Tidak diragukan lagi, mereka cukup terkejut melihat kemampuan kuat Yuan Yehui, performa Xie yang luar biasa di awal, dan kerja sama diam-diam di antara mereka berdua. Mereka saling melengkapi dengan sempurna. Selain itu, kemampuan mereka agak kuat, dan mereka tidak kalah dengan judul Douluo biasa. Mereka tampaknya telah menekan Tangulin pada awalnya. Namun, bagaimana akhirnya mereka kalah? Mereka tampaknya tersesat dengan cara yang agak membingungkan. Tampaknya Tangulin tidak melakukan apa-apa tetapi air pasang berbalik segera setelah ledakan.
Hanya Yuanen Zentian yang memiliki basis kultivasi paling kuat yang tahu masalah kritis di balik pertempuran tersebut. Lingkaran cahaya emas ditarik kembali. Yuanen Yehui memiliki ekspresi yang agak tidak menyenangkan. Kapten, apa itu tadi? Mengapa saya tidak bisa bergerak sama sekali? Saya tidak menyisihkan upaya untuk mencoba berjuang bebas. 5 detik, totalnya 5 detik. Dari saat dia diselimuti oleh lingkaran cahaya emas sampai Tang Wulin melepaskannya pada akhirnya, seluruh proses hanya membutuhkan 5 detik. 5 detik sudah cukup bagi Tang Wulin untuk membunuhnya selusin kali dengan basis kultivasinya. Yuanen Yehui selalu tahu bahwa basis kultivasinya lebih rendah dari Tang Wulin, tetapi dia tidak berharap perbedaannya begitu besar. Dia memeriksa hati nuraninya dan mencapai kesimpulan bahwa dia sudah berada di puncaknya. Namun, sama sekali tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia dikendalikan dengan paksa ketika Tang Wulin meluncurkan neraka petir hutan Kaisar Biru sebagai serangan pertamanya diikuti oleh lingkaran cahaya emas. Memang benar bahwa dia hanya menyadari jarak yang sangat besar di antara mereka setelah melakukan spar. Perbedaannya begitu besar sehingga dia merasa sulit dipercaya. Bagaimanapun, dia juga menolak untuk mempercayainya. Tang Wulin berbicara, itu adalah keterampilan kendali saya yang paling kuat. Faktanya, saya tidak mampu mengendalikannya sepenuhnya sampai sekarang. Ini dikenal sebagai badai tak terbatas. Cincin lingkaran cahaya emas berasal dari God Kintang San dan itu dikenal sebagai badai tanpa batas. Tang Wulin akhirnya bisa memanfaatkannya dengan susah payah setelah berkultivasi dalam waktu yang sangat lama dan memahami hukum. Tetap saja, ini adalah pertama kalinya dia meluncurkan Indefinite Storm. Yuanen Yehui tidak mampu berjuang bebas meskipun basis kultivasinya. Xie bangkit dari tanah dengan susah payah. Dia masih kejang-kejang. Dia menyeka busa dari mulutnya dan menatap Tang Wulin dengan kepahitan yang tersembunyi. Kakak, bagaimana kamu melakukan itu? Bagaimana Anda menemukan saya? Juga, bagaimana petirmu mampu menembus ruang untuk menyerangku? Itu hukumnya. Itu kendali hukum planar. Yuanen Zentian berjalan dan menatap Tang Wulin dengan tatapan kaget. Ledakan terakhir Tang Wulin tampak sederhana. Namun dalam kenyataannya, itu adalah kemenangan yang dihasilkan oleh ledakan hukum murni. Pada awalnya ketika dia melawan serangan Yuanen Yehui dan Xie, dia sudah memobilisasi dan mengubah hukum di sekitarnya. Alasan ledakan Blue Emperor Forest Lightning Hell bisa meresap ke dalam celah spasial di sekitarnya adalah karena efek hukum. Halo yang menyebar dari bawah kaki Tang Wulin tepatnya adalah skill jiwanya, Blue Emperor Golden Array. Bahkan setelah Xie melarikan diri ke celah spasial, elemen cahayanya dilucuti dengan paksa. Itu dilakukan melalui pedoman hukum. Tang Wulin tidak menang dalam keterampilannya, tetapi dia menang di ranahnya. Dia mencapai kemenangan melalui pemahamannya tentang hukum. Kekuatan spiritualnya terlalu kuat. Dia menggunakan kekuatan spiritual dan pemahaman tentang hukum untuk membimbing dirinya sendiri. Xie dan Yuanen Yehui benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk melawannya. Faktanya, mereka bahkan tidak berhasil melepaskan serangan terkuat mereka. Itu sudah merupakan lompatan kualitatif bagi Tang Wulin. Jika seseorang mengatakan bahwa Xie dan Yuanen Yehui mampu menyaingi judul Douluos biasa, maka Tang Wulin akan mampu menyaingi limit Douluo dengan sedikit usaha. Ini cukup membuka mata. Yuanen Zentian memandang Tang Wulin dengan kagum. Sudah berapa lama? Sebulan. Pemuda itu telah mengalami perubahan total lagi. Dia bahkan lebih kuat daripada saat dia menahan 3 pukulan dariku sebelumnya. Seseorang seharusnya tidak meremehkan 3 pukulan yang dialami oleh Tang Wulin di awal. Tampaknya hanya 3 serangan, tetapi mereka dianggap tangguh melawan tangguh. Jika itu pertarungan sungguhan, situasi seperti itu jarang terjadi. Basis kultivasi Tang Wulin tidak jauh lebih lemah dari lawannya karena dia mampu menahan serangan Yuanen Zentian untuk jangka waktu tertentu. Kamu terlalu baik, senior. Tang Wulin mengangguk sambil tersenyum. Dia tidak bisa terlalu menekankan sikap hormatnya karena statusnya sebagai Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Yuanen Zentian berbicara dengan emosional, sebagai pemuda, kalian semua benar-benar mengesankan. Tiandang adalah seorang jenius yang luar biasa pada awalnya. Namun, masih ada perbedaan yang jelas jika dibandingkan dengan Anda semua sekarang. Bahkan Yehui jauh lebih kuat dari ayahnya saat itu. Yuanen Tiandang tersipu merah. Ayah. Soul Land 3 Chapter 1570. Chapter 1570, The Invitation. Yuanen Zentian tertawa dan berkata, generasi baru menang atas generasi lama. Itu hal yang bagus.
Anda masih kurang memahami hukum. Sebenarnya, Anda dapat bertanya dan berdiskusi lebih lanjut dengan guru sekte Tang. Dia telah membuat banyak kemajuan di bidang ini. Meskipun Tang Wulin masih cukup muda, statusnya bukanlah masalah sepele. Apalagi, kemampuan yang dia tunjukkan cukup untuk mendapatkan rasa hormat dari semua orang. Yuanen Tiandang memandang ke arah Tang Wulin dan berbicara sambil tersenyum, jika teman muda kita bisa berbaik hati untuk mengajari saya nanti. Meskipun sudah bertahun-tahun sejak dia berkultivasi secara formal, dia telah mencapai kondisi pikiran yang tenang. Itu bukanlah sesuatu yang dapat diklaim oleh kaum muda. Untuk alasan ini saja, dia mampu naik ke limit Douluo dengan sukses dengan bantuan Erming. Tang Wulin merenung sejenak sebelum berkata, "Paman senior, saya punya permintaan. Aku ingin tahu apakah aku terlalu lancang untuk bertanya." Yuanen Zentian berbicara sambil tersenyum, "Kamu salah satu dari kami sekarang. Tidak perlu kesopanan. Tolong bicara terus terang." Tang Wulin melihat ke arah Yuanen Tiandang. "Paman, saya ingin mengundang Anda untuk bergabung dengan Akademi Shrek. Semua orang tahu bahwa Akademi Shrek mengalami bencana besar dan sekarang sedang dalam proses pembangunan kembali. Namun, kami kekurangan guru yang sangat baik. Kami memiliki hal-hal yang perlu kami lakukan sekarang. Oleh karena itu, jika Anda tidak keberatan, saya ingin mengundang Paman dan mungkin senior lainnya dari sini untuk bergabung dengan Akademi Shrek. Selain fasilitas biasa untuk guru yang bekerja, Anda akan memiliki akses ke perpustakaan akademi." Yuanen Tiandang tertegun sejenak. Dia langsung tertarik karena dia baru saja bertemu kembali dengan putrinya dan sangat tidak ingin berpisah dengannya lagi. Namun, dia mengerti bahwa putrinya pasti akan kembali ke Akademi Shrek ketika urusan di sini diselesaikan. Mereka pasti akan berpisah lagi, dan dia tidak ingin jauh darinya. Sejak kematian istrinya, putrinya menjadi satu-satunya perhatiannya. Di sisi lain, Yuanen Zentian tidak terlalu senang dengan pergantian peristiwa. Kondisi putra tertuanya baru saja kembali normal. Selain itu, dia sekarang adalah limit Douluo, jadi tidak ada orang lain yang lebih cocok untuk posisi klan yang lebih tua darinya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membangun hubungan baik dengan berbagai sektor klan. Jika dia pergi, itu pasti akan mempengaruhi peluangnya untuk mewarisi posisi tetua klan di masa depan. "Ayah, aku bersedia menerimanya," kata Yuanen Zentian segera setelah melihat keraguan ayahnya. Ini adalah, Yuanen Zentian tidak yakin. Tampaknya sangat tidak pantas baginya untuk menolak Tang Wulin, namun dia juga tidak mau menyetujui permintaan itu. "Ayah, bagaimana dengan ini? Biarkan aku pergi." Yuanen Tianxiang berdiri dan berjalan. "Saya selalu ingin sekali pergi ke Akademi Shrek. Saya juga sendirian. Aku akan merasa nyaman mengetahui bahwa kakak tertua akan berada di sisimu. Jika Shrek bersedia menerima saya bersedia menjadi instruktur di sana." Yuanen Zentian tersenyum. Dia akan berbicara ketika Tang Wulin dengan cepat menjawab, "Kami menyambut senior Tianxiang jika Anda bersedia datang. Namun, saya belum mengungkapkan persyaratan kerja untuk akademi kami. Siapapun yang bersedia menerima tawaran pekerjaan dan menjadi bagian dari Akademi Shrek akan diberikan satu set armor pertempuran 4 kata jika orang tersebut adalah limit Douluo, atau satu set armor pertempuran 3 kata dari logam paduan roh. Terbuat dari tidak kurang dari 3 jenis logam untuk judul Douluo. Selain itu, peningkatan akan diizinkan pada baju besi pertempuran fondasi asli." Ada keributan di antara klan kera raksasa Titan ketika mereka mendengar ini. Satu set baju besi perang 3 kata akan berjumlah angka astronomi. Secara umum, seorang master jiwa akan bisa mendapatkan armor pertempuran 3 kata di ranah Sol Douluo. Seorang master jiwa dengan jiwa bela diri yang sangat kuat mungkin memenuhi syarat untuk mencapai alam Sol Sage. Namun, sebagian besar master jiwa hanya bisa benar-benar memiliki baju besi perang 3 kata setelah mencapai ranah judul Douluo. Ini bukan karena kurangnya kemampuan mereka tetapi karena sumber daya yang tidak memadai untuk memalsukannya. Hanya Saint Craftsman yang memiliki kemampuan untuk menempa logam yang dibutuhkan untuk armor perang 3 kata. Namun, berapa banyak Saint Craftsman yang ada? Ada kurang dari 20 Saint Craftsman di seluruh benua. Sebagai perbandingan, ada lebih banyak pembuat mecha tingkat tinggi. Ini akan menjadi penantian yang lama untuk mendapatkan armor perang 3 kata selain harus membayar biaya yang mahal. Memiliki satu set perlengkapan perang 3 kata menandakan lompatan kualitatif bagi seorang master jiwa. Siapa yang tidak menginginkan itu? Itu adalah satu set baju besi perang 3 kata. Nilai moneternya yang selangit benar-benar tak terukur.
10 tahun dianggap sebagai waktu tersingkat bagi judul Douluo untuk merancang dan membuat satu set baju perang 3 kata. Oleh karena itu, memiliki Saint Craftsman dianggap sebagai fondasi kekuatan klan. Dalam hal ini, Tang Wulin tidak hanya menawarkan baju besi perang 3 kata tetapi juga baju besi perang 4 kata. Dengan harga mahal dari baju besi perang 3 kata, memiliki baju besi perang 4 kata hanya bisa digambarkan sebagai sesuatu yang terlihat tetapi di luar jangkauan. Hanya ada satu pengrajin dewa di seluruh benua, atau dalam hal ini seluruh bintang Douluo. Dia adalah Divine Craftsman Zhenhua. Selain itu, tingkat keberhasilan pemurnian surgawi sangat rendah bahkan untuk pengrajin ilahi. Hampir sulit untuk menyelesaikan armor perang 4 kata. Seseorang tidak boleh berasumsi bahwa hanya karena limit Douluos dari Akademi Shrek, Sekte Tang, dan Pagoda Roh memiliki armor pertempuran 4 kata, mudah bagi mereka untuk mendapatkan armor pertempuran 4 kata. Itulah rahasia batin organisasi ini selama lebih dari 10.000 tahun. Tak perlu dikatakan, antrian untuk pemurnian surgawi Divine Craftsman bahkan lebih panjang. Dengan setiap orang dalam antrian menjadi limit Douluo, hanya kekuatan besar dengan rahasia terdalam yang diberi prioritas. Meskipun demikian, biayanya juga sangat tinggi. Karena hanya ada satu Divine Craftsman, dia memiliki kendali mutlak atas harga. Untuk alasan ini, bahkan Pagoda Jiwa bersedia melindungi pengrajin ilahi. Siapa yang akan menempa armor perang 4 kata jika bukan Divine Craftsman? Kesulitan pemurnian surgawi selain pengrajin Dewa Zhenhua yang menua mengakibatkan armor pertempuran 4 kata menjadi semakin langka. Bahkan Raja Dunia Bawah Douluo Haluosa harus menggunakan metode langka untuk meningkatkan armor perang 3 kata menjadi armor pertempuran 4 kata dengan susah payah. Tetap saja, itu bukanlah armor perang 4 kata yang sebenarnya. Haluosa adalah limit Douluo dengan peringkat semu yang ketenarannya tersebar luas. Orang-orang dari klan kera raksasa Titan tidak terlalu antusias dengan pengumuman Tang Wulin. Sebaliknya, mereka sepertinya mengira dia orang gila. Bagaimana bisa? Tepat seperti itulah pemikiran yang ada dalam benak mereka saat ini. Armor pertempuran seharusnya dibuat khusus untuk kebutuhan seseorang. Itu tidak bisa ditentukan oleh rahasia batin akademi. Yuanen Tianxiang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Guru Sekte Tang, ini bukan masalah bercanda. Tang Wulin tersenyum. Tentu saja, bagaimana saya bisa membuat lelucon tentang hal ini? Namun, ada syarat yang melekat. Setelah menerima armor pertempuran, seseorang harus mengajar di Akademi Shrek setidaknya selama 20 tahun. Setelah itu, orang tersebut diizinkan untuk pergi atau tinggal, tetapi dia kemudian akan memiliki perlengkapan perang. 20 tahun benar-benar bukan waktu yang singkat, tapi itu tidak seberapa dibandingkan dengan memiliki satu set armor perang 3 kata atau bahkan 4 kata. Hanya saja, sekelompok orang di tempat kejadian merasa sulit mempercayai kata-katanya. Kapten mengatakan yang sebenarnya. Yuanen Yehui yang berdiri di sisi Tang Wulin siap mengambil alih tanggung jawab untuk meyakinkan klannya. Bintik-bintik cahaya kuning berkilau. Sayap terbentang di belakang punggungnya saat dia melepaskan armor perang 3 kata. Dengan peningkatan armor perang 3 kata, aura Yuanen Yehui tiba-tiba berubah. Baju perangnya dinamai Heaven Double ketika itu adalah baju besi perang 2 kata. Ketika armor pertempuran ditingkatkan ke tahap 3 kata, itu berganti nama menjadi transformasi ganda surga. Karakter, surga, adalah tempat di mana jiwa bela diri malaikat jatuh dikeluarkan, sedangkan karakter, ganda, berasal dari jiwa bela diri kembarnya serta jiwa bela diri kembar Xie. Terakhir, karakter, transformasi, mengacu pada transformasi Time Space Dragon Xie dan juga transformasi bola-balik jiwa bela dirinya. Jadi, dia dikenal sebagai Heaven Double Transformation Yuanen Yehui. Xie juga telah melepaskan armor perang 3 kata abu-abu kristal miliknya. Armor pertempurannya tampaknya yang paling tipis dari semuanya, tetapi begitu armor itu dilepaskan, itu memancarkan perasaan seolah-olah Xie telah benar-benar menyatu ke dalam bayang-bayang. Itu sangat aneh. Domain armor pertempuran yang berukuran diameter lebih dari 20 meter di bawah kaki mereka mengungkapkan kehebatan dari armor tempur 3 kata mereka. Armor pertempuran Xie diberi nama Dragon Knight Glory, dengan Knight berasal dari karakter Ye, dan Glory dari karakter Hui yang membentuk nama Yuanen Yehui. Mereka adalah Dragon Knight Glory Xie dan Heaven Double Transformation Yuanen Yehui. Itu bukan karena mereka tidak mau melepaskan armor perang 3 kata mereka selama pertarungan sebelumnya. Jika mereka melakukannya, itu akan mengakibatkan banyak kerusakan di gimnasium. Jadi,
Mereka bertiga tidak melepaskan armor tempur mereka tetapi bertarung satu sama lain dalam bentuk biasa mereka. Judul Doulos dari Titan Giant Ape Clan memiliki mata mereka yang terkelupas saat melihat armor perang 3 kata yang dibungkus di tubuh mereka. Soul Land 3 Chapter 1571. Chapter 1571, Arrows. Meskipun kera raksasa Titan sangat kuat, mereka tidak kaya. Mereka tidak memiliki metode khusus yang dapat digunakan untuk menghasilkan pendapatan tetap, sehingga mereka hanya dapat mengandalkan akumulasi yang berkelanjutan. Dalam masyarakat modern, status dan pengaruh para empu jiwa tidak lagi sebesar dulu. Teknologi jiwa telah memecahkan sebagian besar masalah sementara Misha tidak lagi eksklusif untuk master jiwa. Orang biasa juga bisa menjadi master Misha dengan pelatihan yang tepat. Selain itu, garis keturunan kera raksasa Titan dengan tegas mempertahankan kehormatan mereka dan menolak untuk digunakan oleh orang lain. Akibatnya, marga itu tidak kaya raya. Meskipun klan telah membudidayakan klan dengan berbagai subprofesi, pemikiran untuk mengolah Saint Craftsman tidak terlintas di benak mereka. Bahkan kepala klan saat ini, Limit Douluo Yuanen Zentian, hanya memiliki baju perang 3 kata. Apalagi dia terlalu malu untuk melepaskan armornya karena domainnya hanya berdiameter 10 meter. Itu jauh lebih rendah dari 2 orang muda sebelumnya. Adapun anggota klan lainnya, hanya saudara Yuanen Tiandang dan Yuanen Tianxiang yang memiliki baju perang 3 kata, keduanya memiliki kualitas yang lebih rendah daripada milik ayah mereka. Tidak ada anggota klan lain yang memiliki baju besi perang 3 kata. Uhuk, Master Sekte Tang, jika apa yang Anda katakan itu benar maka saya bersedia menerima tawaran itu dan pergi ke akademi. Lagi pula, tidak banyak yang bisa aku lakukan di klan. Ini upaya yang luar biasa untuk mengajar dan mendidik siswa. Seorang pria tua yang bertubuh tinggi dan sangat berotot datang berjalan mendekat. Dilihat dari penampilannya, dia seumuran dengan Yuanen Zentian. Namun, dia tampak dalam keadaan sehat dan aktif. Dia berjalan ke sisi Yuanen Zentian. Kakak tertua, aku juga tidak punya banyak pekerjaan di klan kita. Tolong biarkan aku pergi. Saya sangat ingin mengetahui bagaimana rasanya memiliki armor perang 3 kata. Lagi pula, tidak ada salahnya menjadi guru di Shrek, bukan? Kakak ketiga, Yuanen Zentian berbicara dengan senyum pahit, ini salahku karena menjadi sesepuh klan yang tidak kompeten. Yuanen Tianxiang hendak berbicara setelah mendengar kata-kata paman ketiganya, tetapi Yuanen Zentian membuatnya diam dengan mengangkat tangannya. Yuanen Zentian memandang ke arah Tang Wulin dengan tatapan membara. Saya percaya bahwa Akademi Shrek menyimpan rahasia untuk menciptakan baju besi perang 3 kata, tetapi sehubungan dengan baju besi 4 kata, bagaimana Anda akan menjelaskannya, Guru Sekte Tang? Dalam persepsinya sebelumnya, dia melihat Tang Wulin sebagai junior bahkan lebih. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa terus memperlakukannya seperti itu setelah mendengarkan kata-katanya. Pemuda ini adalah Master Sekte Tang dan pemimpin Akademi Shrek. Tang Wulin berkata, saya pasti bisa melakukan apa yang saya janjikan. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, senior. Yuanen Zentian berbicara dengan ketidakpastian, saya tidak meragukan hubungan antara Akademi Shrek dan Divine Craftsman Zhenhua. Hanya saja kami mendengar bahwa Divine Craftsman baru-baru ini jatuh sakit. Apakah dia masih bisa menempa satu set lengkap baju besi perang 4 kata? Selain itu, kami pasti bukan satu-satunya yang ingin membuat baju besi 4 kata. Terus terang, kami bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengantre karena kurangnya sumber daya. Dia telah membuat niatnya sangat jelas. Sederhananya, mereka tidak memiliki persyaratan untuk membuat baju besi seperti itu, tetapi bahkan jika mereka memilikinya, bagaimana mungkin? Xie menggaruk kepalanya dan tersenyum dalam upaya untuk membuat dirinya tampak keren dengan kemampuannya yang terbaik. Ada lebih dari satu Divine Craftsman di benua Douluo. Yuanen Yehui tidak terbiasa melihatnya begitu sok, jadi dia buru-buru mencubitnya. Namun, kata-kata Xie berhasil memberikan kejutan yang cukup mengejutkan bagi kelompok dari klan kera raksasa Titan. Tanpa menunggu Yuanen Zentian bertanya lebih jauh, Tang Wulin berkata, pengrajin Dewa Zhenhua adalah tuan paman saya. Setelah belajar dari guru saya, paman master dan guru lain dari Akademi Shrek yang dikenal sebagai Yang Mulia Naga Api Douluo selama bertahun-tahun, saya juga mampu melakukan pemurnian surgawi dengan sedikit usaha. Dia tidak berpura-pura seperti yang dilakukan Xie dan dia berbicara dengan tenang. Namun, semua orang di tempat kejadian sangat tercengang begitu mereka mendengar apa yang dia katakan.
Yuanen Tianxiang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, mungkinkah model baju besi pertempuran 4 kata yang kau berikan pada Putri Naga Perak selama festival pertarungan untuk pasangan tidak berasal dari Divine Craftsman Zhen Hua, tapi... Tang Wulin mengangguk. Kelompok itu berdiri menatap satu sama lain. Mereka kaget karena langsung membuat mereka sedikit tercengang. Apa pentingnya Divine Craftsman? Mereka yang telah menunggu dengan sabar armor perang memahami signifikansinya lebih dari siapapun. Keberadaan pengrajin dewa sudah cukup untuk mengubah keseluruhan kemampuan klan dan mendapatkan rasa hormat dari seluruh dunia para master jiwa. Seorang pengrajin dewa adalah orang yang mampu menciptakan baju besi perang 4 kata. Selain itu, setiap armor tempur 4 kata akan dianggap sebagai salah satu ciptaan terbesar di benua. Kekuatan armor tempur 4 kata bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan battle armor selainnya. Baca bab selanjutnya di vipnovel.com kami. Ada pepatah mengatakan bahwa setiap master armor tempur 4 kata adalah Feng Hao Douluo yang mampu bertarung melawan Plain. Ini karena armor perang 4 kata sudah dilengkapi dengan hukumnya sendiri. Apakah ini berlebihan? Tidak juga. Armor pertempuran 4 kata akan langsung memungkinkan Feng Hao Douluo yang baru saja memasuki peringkat limit Douluo untuk bertarung melawan master tingkat demigod. Armor 4 kata bukan hanya kehidupan kedua master jiwa, tapi itu benar-benar sublimasi kehidupan. Pria yang berdiri di depan mereka masih sangat muda, namun dia memberitahu sekelompok orang bahwa dia sudah menjadi pengrajin dewa yang mampu menyelesaikan pemurnian surgawi. Bagaimana orang-orang ini bisa mempercayai kata-katanya? Meski demikian, pemuda itu juga memiliki identitas yang luar biasa. Dia adalah Master Sekte Tang dan Master Pavilion Dewa Laut dari Akademi Shrek. Semua identitas ini membuatnya tidak mungkin untuk berbohong. Justru karena dua entitas yang saling bertentangan inilah kelompok Feng Hao Douluo Titan Giant Ape Clan yang dipimpin oleh Yuanen Zentian terkejut luar biasa. Tang Wulin tidak mencoba meyakinkan mereka lebih jauh. Ini sebenarnya pertama kalinya dia mengakui bahwa dia adalah pengrajin dewa bagi orang luar. Selama festival Just for Aspos, perhatian semua orang tertuju pada hal lain. Dia telah mengatakan beberapa kata kepada Gu Yuena pada saat itu, tetapi dia belum didengar oleh orang lain. Akibatnya, meskipun seseorang telah mencurigai bahwa dia adalah pengrajin ilahi, kecurigaan mereka tetap tidak terkonfirmasi. Yuanen Zentian menarik napas dalam-dalam dan berkata, Guru Sekte Tang, saya tidak tahu bagaimana mengatakan ini, tetapi jika Anda benar-benar pengrajin ilahi, saya pikir tidak mungkin kami dapat menolak permintaan Anda. Ya, tidak ada cara baginya untuk menolak. Itu benar-benar terlalu penting bagi kera raksasa Titan untuk dapat memiliki master armor pertempuran 4 kata. Di masa lalu, selain Akademi Shrek, Pagoda Jiwa memiliki armor pertempuran 4 kata paling banyak dan itu hanya 3 hingga 4 set. Armor pertempuran 4 kata di War God Hall juga tidak melebihi 3 set. Di seluruh benua Douluo, tidak ada lebih dari 10 master armor tempur 4 kata. Selain Feng Hao Douluo tertutup, beberapa master armor pertempuran 4 kata ada. Setelah bencana besar yang mengakibatkan kehancuran Akademi Shrek, jumlah master armor tempur 4 kata telah berkurang lebih banyak lagi. Tidak ada yang tahu persis berapa banyak Feng Hao Douluo di luar sana yang benar-benar memiliki armor tempur 4 kata. Titan Giant Ape Clan berada di puncaknya dengan dua limit Douluos termasuk Yuanen Zentian dan Yuane Tiandang. Jika mereka memiliki master armor pertempuran 4 kata, klan akan segera naik ke peringkat tertinggi di benua itu. Ini akan memiliki efek tak terduga pada perkembangan klan di masa depan. Selain itu, Akademi Shrek dan Sekte Tang memiliki pengrajin dewa di pihak mereka. Hal ini membuat Yuanen Zentian menjunjung tinggi kedua kekuatan besar ini. Mereka memiliki 4 limit Douluos, seorang Divine Craftsman sebagai Master Sekte dan Akademi Shrek juga telah menunjukkan pengaruh besar mereka selama festival Just for Aspos. Seseorang akan dapat menghitung hari sampai kebangkitan akademi, dengan penuh semangat mengantisipasi kelahiran kembali. Hubungan yang baik dengan Shrek dan Tang Sekte jelas merupakan hal yang baik bagi klan kera raksasa Titan. Selain itu, Yuanen Yehui adalah salah satu dari Shrek Seven Monsters, jadi sangat mungkin dia juga akan menjadi limit Douluo di masa depan. Pada saat inilah hati Yuanen Zentian membuat keputusan. Terima kasih, senior. Saya dapat menjamin bahwa saya akan menyelesaikan fondasi Heavenly Refinement untuk armor pertempuran 4 kata senior Tiandang terlebih dahulu. Kalau begitu, kita akan meminta pembuat Misha dari Sekte Tang membantunya menyesuaikan baju perang 4 kata miliknya. Tidak perlu itu, saya bisa melakukannya sendiri karena saya adalah pembuat Misha. Mata Yuanen Tiandang jelas bersinar lebih cerah.
Basis kultivasinya telah pulih dan putrinya telah kembali ke sisinya. Banyak bayangan yang menghantuinya selama bertahun-tahun hilang. Sebagai seorang master jiwa dengan anugerah alam yang luar biasa, impian terbesarnya sebagai seorang anak adalah menjadi seorang master armor pertempuran 4 kata suatu hari nanti. Kesempatan itu akhirnya muncul dengan sendirinya. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya melewatkannya? Ayah, keputusan sudah dibuat. Saya bersedia pergi ke Akademi Shrek dan melayani Akademi, kata Yuanen Tiandang. Dia tidak akan pernah melewatkan kesempatan seperti itu untuk menjadi Master Armor pertempuran 4 kata apapun yang terjadi. Yuanen Sentian mengangguk. Baik, terima kasih telah melalui masalah ini, Master Sekte Tang. Tang Wulin sangat senang. Dia tidak memikirkan ide ini sebelum dia datang ke sini. Ide itu datang kepadanya setelah Yuanen Yehui bertemu kembali dengan ayahnya dan Yuanen Tiandang naik ke pangkat limit Douluo. Ini akan memberi Yuanen Yehui lebih banyak waktu dengan ayahnya, dan kekuatan tambahan dengan peringkat seperti itu jelas merupakan anugerah bagi Akademi Shrek. Kekuatan pengajaran Akademi akan ditingkatkan selangkah lebih maju juga. Solen 3 Chapter 1572 Chapter 1572 Ates. Yuanen Sentian merasa ini sangat memuaskan juga. Mungkin, ini akan memperpanjang penantian sebelum putra tertuanya bisa menggantikannya, tapi itu tidak penting. Dia sudah naik ke tingkat semu, jadi tidak akan menjadi masalah baginya untuk hidup 3-4 dekade lagi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan senyum di wajahnya agar tidak semakin lebar. Putranya akan menjadi Master Armor pertempuran 4 kata. Seorang Master Armor pertempuran 4 kata. Baiklah, ayo kembali sekarang. Ini adalah acara besar. Aku akan mengadakan jamuan makan untuk kita rayakan. Yuanen Sentian melambaikan tangannya yang besar dan memimpin kelompok itu saat mereka berjalan kembali ke desa dengan penuh semangat. Hasilnya memuaskan bagi mereka semua. Yuanen Yehui adalah yang paling bahagia karena dia tidak perlu berpisah dengan ayahnya lagi. Dia benar-benar sangat gembira. Hanya Xie yang tampak memasang wajah sedih. Dia bertanya-tanya bagaimana rasanya jika calon ayah mertuanya mengawasi di sisinya sepanjang waktu. Umumnya, ayah mertua akan selalu berusaha mempersulit menantu laki-laki, seperti bagaimana ibu mertua memperlakukan menantu perempuan. Bagaimanapun, Xie selalu merasa bahwa Yuanen Tiandang menatapnya dengan tatapan aneh dan terkadang, bahkan akan mengungkapkan sikapnya yang galak. Dia mengalami waktu yang sulit akhir-akhir ini. Namun, dia merasa agak bersemangat setelah melihat Yuanen Yehui sangat bahagia dan dia tersenyum lebih dari yang dia lakukan selama beberapa tahun terakhir. Inilah yang paling dia inginkan untuknya. Saat Tang Wulin sedang berjalan, dia memperhatikan bahwa seseorang menarik lengan bajunya. Dia menoleh ke samping dan melihat wajah yang dipenuhi dengan ekspresi seseorang yang mencoba melancarkan serangan mendadak. Batuk, Erem, Master Sekte Tang. Selain kakak laki-laki saya yang tertua, apakah Anda membutuhkan lebih banyak bantuan di pihak Anda? Orang yang menarik Tang Wulin adalah paman kedua Yuanen Yehui, Yuanen Tianxiang. Tang Wulin merasakan sebuah ide muncul di benaknya. Dia mengangguk tanpa ragu sedikit pun. Ya tentu saja. Selama bencana besar yang menimpa Shrek kami, banyak guru kami telah mengorbankan hidup mereka untuk memberi siswa kami kesempatan untuk melarikan diri. Kami masih kurang dalam kekuatan mengajar kami. Yuanen Tianxiang batuk sekali lagi. Jadi menurutmu aku bisa melakukannya? Ide untuk memiliki satu set armor perang 3 kata sangat menarik. Dia belum memiliki satu set perlengkapan perang 3 kata. Dilihat dari bakat alaminya, meski tidak sehebat kakak laki-lakinya, dia pasti juga tidak akan diberhentikan. Selama bertahun-tahun, kebencian di hatinya telah memotivasi dia untuk bekerja keras dan tidak menyisihkan upaya untuk berkultivasi. Dia telah mengangkat dirinya ke judul Douluo pada akhirnya. Meskipun dia tidak mampu membuat kemajuan apapun setelah dia mencapai peringkat itu, dia masih merupakan Feng Hao Douluo peringkat judul Douluo. Lebih penting lagi, kembalinya Yuanen Yehui kali ini telah memungkinkan kakak tertuanya untuk pulih dan ikatan di dadanya akhirnya terlepas. Setelah itu, ia menemukan bahwa basis kultivasinya, yang telah lama terhambat, mulai meningkat cukup cepat selama proses kultivasi. Sejak istrinya meninggal, satu-satunya hal yang penting baginya adalah kultivasi. Dia sudah menjadi judul Douluo, namun dia bahkan tidak memiliki satu set baju perang 3 kata dan itu sangat disayangkan. Jika dia bisa menjadi Master Armor pertempuran 3 kata hanya dengan pergi ke Akademi Shrek, apakah dia akan menemukan kesempatan besar seperti ini lagi? Dia juga tidak ingin melewatkan kesempatan besar seperti ini. Akibatnya,
dia sudah memutuskan untuk pergi ke Shrek lebih awal. Tang Wulin melirik Yuanen Zentian yang berjalan di depan dan dia bergumam dengan ragu-ragu, dia sudah mengambil penerus klan, jadi tampaknya agak tidak rasional baginya untuk mengambil putra kedua tetua klan juga. Yuanen Tianxiang berbicara dengan gugup, ini akan baik-baik saja. Saya akan menjelaskannya kepada ayah saya. Aku bukanlah penerusnya. Putra tertua akan mewarisi warisan klan. Jadi, saya orang bebas. Tidak akan menjadi masalah jika saya tinggal di Shrek untuk waktu yang lama. Akademi Shrek adalah tempat yang saya dambakan ketika saya masih muda. Tang Wulin mengangguk dan berkata, selama Zentian senior setuju dengan ini, kami akan menyambut Anda dengan tangan terbuka, tentu saja. Dia percaya bahwa Yuanen Zentian pasti telah mendengar percakapan mereka dari depan. Keputusan ada di tangan Yuanen Zentian karena itu adalah klan mereka. Selain itu, Tang Wulin telah memperhatikan bahwa bukan hanya Yuanen Tianxiang yang menatapnya. Kelompok Feng Hao Douluo di Titan Giant Ape Clan semua menatapnya dengan mata bersinar. Dari selusin orang di tempat kejadian, mereka yang memiliki basis kultivasi terlemah berada di peringkat jiwa Douluo. Klan kera raksasa Titan adalah desa kecil yang terpencil. Meskipun orang-orang hidup dengan damai, mereka benar-benar kekurangan sumber daya. Karena itu, hidup mereka agak menyedihkan. Yuanen Zentian tidak berbicara atau berbalik. Dia membawa sekelompok orang itu kembali ke rumah klan. Pesta nikmat dimulai tidak lama kemudian. Yuanen Zentian membawa serta kelompok pembangkit tenaga klan untuk secara resmi menghibur Tang Wulin. Dia belum pernah memberikan perlakuan seperti itu padanya sebelumnya. Kemampuan seseorang selalu menjadi fondasi untuk mendapatkan rasa hormat orang lain. Pertempuran antara Xie, Yuanen Yehui dan Tang Wulin telah mendapat persetujuan penuh dari rakyat. Namun, kemampuannya saja tidak cukup untuk mendapatkan rasa hormat Yuanen Zentian. Lebih penting lagi, ada identitas Tang Wulin sebagai pengrajin ilahi. Setelah 3 cangkir anggur, mata Tang Wulin bersinar lebih terang dan lebih cerah. Di sisi lain, Xie sudah terlanjur terpuruk di atas meja di dekatnya. Dia mabuk karena Yuanen Tiandang. Firasatnya yang tidak menyenangkan benar. Seorang ayah mertua tidak akan pernah tahan melihat menantu laki-lakinya. Yuanen Tiandang mengusulkan agar Xie menemaninya mencicipi arak dan bahkan mengusulkan agar Xie meminum 3 cangkir arak untuk setiap cangkir yang ia minum sendiri. Meskipun basis kultivasi Xie cukup kuat, bagaimana dia memiliki keberanian untuk menetralkan alkohol dengan kekuatan jiwanya? Secara alami, dia merosot ke meja saat dia mabuk. Yuanen Yehui juga tidak menghentikan mereka. Dia melihat dari samping sambil tersenyum. Anggur dalam jumlah kecil tidak mungkin membahayakan Xie. Saat dia melihatnya bersaing dengan Xie, dia bisa merasakan cinta ayahnya. Sudah bertahun-tahun sejak dia merasakan itu. Hanya ada kebahagiaan di hatinya sekarang. Jika menjadi lebih buruk, dia akan mencari cara untuk memberi kompensasi kepada Xie melalui cara lain nanti. Guru Sekte Tang, aku ingin bersulang untukmu lagi. Yuanen Zentian berdiri dan mengangkat cangkirnya. Tang Wulin buru-buru berdiri. Kesenangan adalah milikku. Senior, kamu terlalu sopan. Aku junior, jadi seharusnya aku bersulang untukmu. Yuanen Zentian tertawa terbahak-bahak dan bergabung dengan Tang Wulin saat mereka menghabiskan cangkir mereka dalam satu tegukan. Tuan Sekte Tang, saya memiliki permintaan yang lancang. Meskipun itu mungkin menyinggung perasaan Anda, saya tidak bisa menahan diri. Tidak apa-apa jika Anda berpikir itu tidak nyaman. Tang Wulin berpikir sendiri, sekarang setelah kamu mengatakan itu, bisakah aku benar-benar meminta kamu menyimpannya untuk dirimu sendiri? Tidak perlu bersikap sopan, senior. Silakan lanjutkan. Yuanen Zentian terkekeh dan berkata, saya ingin mengundang Guru Sekte Tang untuk mendemonstrasikan pemurnian surgawi bagi kita. Terus terang, saya tidak pernah menyaksikan prestasi luar biasa dari pemurnian surgawi sepanjang hidup saya. Saya selalu ingin melihatnya, jadi saya ingin tahu apakah Anda punya waktu untuk menunjukkan sedikit untuk kami. Apakah Anda menanyakan ini karena Anda merasa tidak yakin tentang saya? Tang Wulin berpikir dalam hatinya. Namun, dia merenung dan menyimpulkan bahwa ini hanya sifat manusia. Dia mengangguk dan berkata, tentu, tidak apa-apa. Haruskah saya melakukannya sekarang? Giliran Yuanen Zentian yang terkejut kali ini. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin merasa sangat percaya diri jika dia berani mengatakannya. Kami sudah minum anggur. Saya khawatir itu akan mempengaruhi kondisi Anda, kata Yuanen Zentian. Tang Wulin tersenyum. Saya baik-baik saja dan saya bisa mencobanya.
Namun, tingkat keberhasilan pemurnian surgawi sendiri juga tidak dianggap terlalu tinggi. Jadi, saya tidak dapat menjamin bahwa ini akan berhasil dengan pasti, tetapi masih layak untuk melihat prosesnya. Yuanen Zentian merasa dadanya sedikit menegang, tetapi dia masih mengangguk setelah memikirkan rencana yang ada di pikirannya. Dia berkata, baiklah, kalau begitu kita akan merepotkan Master Sekte Tang. Tolong beritahu kami jika Anda membutuhkan sesuatu dan saya akan mengirim mereka untuk membuat persiapan. Bisakah kita mulai setelah makan? Tang Wulin melambaikan tangannya. Tidak perlu menyiapkan apapun. Saya hanya akan melakukannya langsung di halaman luar sehingga kita bisa menghibur semua orang. Tang Wulin tidak merasa tidak nyaman. Bagaimana dia akan membawa limit Douluo bersamanya jika dia tidak menunjukkan kemampuannya? Semuanya sepadan selama dia bisa pergi bersama Yuanen Tiandang. Banyak Feng Hao Douluo dari klan kera raksasa Titan di antara mereka lebih mengagumi Tang Wulin setelah melihatnya setuju untuk melakukan demonstrasi tanpa ragu-ragu sedikit pun. Tidak ada keraguan bahwa Tang Wulin sangat percaya diri karena dia setuju untuk melakukannya dengan mudah. Meskipun mereka setuju bahwa permintaan tetua klan agak menyinggung, mereka juga sangat ingin melihatnya. Mereka ingin menyaksikan bagaimana Divine Craftsman menyelesaikan proses penempaannya. Tang Wulin berjalan keluar dari aula dengan langkah panjang dan tiba di halaman utama yang luas di luar. Orang-orang lainnya mengikuti dan berdiri dalam lingkaran di sekelilingnya.